Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yuti mau wawancara Ibu seputar tentang dilema etika. Yes. Jadi di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini yang saya hadapi menganggap itu sebagai dilema etika. Apalagi itu dua pilihan yang sama-sama benar. Kemudian jika nanti saya dalam mengidentifikasi kasus itu berdasarkan sudut pandang benar dan salah, jika kedua pilihan itu benar, tadi yang saya katakan itu adalah dilema etika. Namun jika salah satu pilihan salah, maka itu adalah bujukan moral. Tapi intinya adalah dalam penyelesaian masalah itu kita mementingkan atau mengutamakan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Ya, memang betul Bu, karena kan kalau dilema etika itu sebenarnya mencari keputusannya agak sedikit sulit gitu. Betul. Tapi kalau bujukan moral karena dia benar dan salah, kita senang mengambil dia keputusan, ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini situasi yang saya hadapi itu jika sama-sama benar, sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan untuk kepentingan orang banyak, yang seperti saya sampaikan tadi. Juga mengutamakan kebutuhan murid serta memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Tapi saya biasanya akan lebih melihat jangka panjangnya, seperti itu. Tergantung dari situasi dan masalahnya apa. Kemudian kita itu akan mempertimbangkan hasil akhir yang kita capai. Tentunya dengan cara berdiskusi, menerima masukan. Kemudian saya akan menimbang dampak positif dan negatif dari kedua pilihan. Setelah itu kita akan membuat suatu keputusan yang memberikan dampak positif yang paling besar dengan harapan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Intinya adalah dalam pengambilan keputusan itu kita harus diskusi untuk musyawarah sehingga mencapai suatu mufakat dan disepakati oleh bersama. Biasanya itu musyawarahnya antara Ibu dengan majelis guru atau dengan beberapa orang guru terkait, Ibu? Itu tergantung dari masalahnya. Kalau misalnya masalahnya intern dan bisa dipecahkan hanya dengan beberapa orang dan orang-orang itu berkompeten, maka bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan itu biasanya melalui beberapa langkah, beberapa kegiatan pihak-pihak yang terkait dari masalah saya itu. Di antaranya seperti kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita dapat mengambil suatu keputusan yang didasarkan dari nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, keadilan, kebersamaan. Nah, jika ada dua pihak yang sama-sama benar, maka kita akan mencari solusi agar tidak salah satu dirugikan. Setelah itu saya akan menyelidiki latar belakang masalah dari sudut pandang, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat. Saya akan berdiskusi dengan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan tahu di sekolah kita tidak hanya ada misalnya guru, wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, tapi kita juga ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ada pengawas, serta ada mitra yang kita bangun. Seperti ada tergantung masalahnya, ada BNN, ada puskesmas, ada payung hukum kepolisian, ada kejaksaan, seperti perlindungan anak, itu semua adalah mitra kerja kita, tergantung dari situasi dan masalahnya apa. Kemudian setelah kita berdiskusi, tentunya kita akan mengambil keputusan dan kita analisis dampak yang mungkin terjadi. Nah, apabila kita sudah melakukan ini, kita tidak lupa melakukan pemantauan serta refleksi terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, refleksi itu gunanya adalah untuk pembelajaran kita untuk di masa mendatang, untuk lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan dan menghadapi situasi yang kita rasakan pada saat itu. Berarti kita kan bukan hanya bekerja sama di dalam stakeholder sekolah kita aja, Bu. Kita harus di sekolah-sekolah lain, di instansi yang terkait. Tergantung dari masalahnya apa dan
sampai di mana permasalahan itu, besar, kecil, atau kompleks atau tidak, seperti itu. Ya, karena kita kan udah juga ada kerjasama ya Bu Ya, ya, benar. kayak dengan kepolisian, puskesmas, BNN, psikolog, banyak lagi Bu ya, psikolog juga. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam menghadapi kasus dilema etika, Ibu merasa penting untuk melakukan pengujian terlebih dahulu, mana yang benar, mana yang salah. Serta ini dapat membantu proses dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Karena Ibu percaya solusi yang efektif itu berdasarkan dari aturan-aturan yang berlaku, norma, juga nilai-nilai yang kita hormati. Terutama kalau kita di sekolah, maka komunitas sekolah kita kan ada norma-norma yang berlaku. Jadi kita mengedepankan terlebih dahulu. Nah, Ibu juga mempertimbangkan keputusan dari hati nurani. Nah, hati nurani yang bagaimana lebih berdampak positif untuk bagi sekolah. Artinya orang ramai, mengutamakan kepentingan murid, ya, orang ramai, murid. Nah, baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Gitu ya Bu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan terbesar saya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini itu adalah bagaimana kesenjangan atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini mereka kadang-kadang belum mengerti apa yang kita maksudkan, tetapi mereka sudah menyalahkan mungkin seseorang atau suatu masalah. Nah, inilah tugas kita, memberikan pemahaman kepada mereka atas ketidakpuasnya suatu keputusan. Nah, kemudian kita juga harus mengedepankan berdasarkan rasa peduli dan kasih sayang yang selama ini Ibu terapkan. Karena dengan peduli dan rasa sayang dan kita mendengarkan masukan dan berdiskusi, memang itu akan jangka panjang itu akan membuat iklim yang nyaman dan kondusif. Kemudian juga dilema etika itu sering melibatkan banyak pihak. Kepentingannya berbeda dalam pengambilan keputusan. Nah, itu juga kita harus melihat manfaat terbesar dari semua pihak yang terlibat. Nah, jika meskipun tantangan ini terjadi, namun Ibu berusaha sebisa mungkin maksimal untuk mengatasi dengan baik. Itulah tadi, dengan musyawarah, mengambil mufakat supaya kita berdamai. Oh ya Bu, berarti kan dalam tantangan dalam mengambil keputusan ini sebenarnya bukan mudah, tapi menyatukan persepsi. Benar, karena kita kan sudah diajarkan segitiga restitusi ya Bu Yuti ya. Jadi itu sangat bermanfaat. Jadi tidak hanya untuk siswa, juga mungkin bisa untuk ke guru atau untuk ke TU. Jadi bagaimana semuanya itu melibatkan semua pihak sehingga tercapai tujuan bersama. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau Ibu ada dua, ada yang Ibu bisa menyelesaikan di tempat ataupun jangka panjang, karena itu terlihat dari permasalahannya. Ketika menghadapi dilema etika, memang kita tidak bisa buru-buru ngambil keputusan. Namun walaupun kita mengambil cepat dan jangka panjang, itu tetap yang pertama Ibu lakukan adalah mengidentifikasi, mengumpulkan fakta terlebih dahulu, kemudian mencari informasi, mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu semua adalah melibatkan rekan-rekan guru, mungkin kalau masalah siswa bisa juga wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan, orang tua. Kita juga kan ada komite, komite ya. Kemudian dalam diskusi itu kita dapat mendapatkan masukan yang berharga. Nah, jika masalahnya ringan dan mendesak, maka kita bisa langsung memutuskan. Tapi kalau masalahnya cukup kompleks, kita harus menganalisis dari berbagai macam sudut pandang. Jika itu siswa, maka kita harus bisa menyelami. Kita jadikan diri kita ini di dunia siswa. Apabila itu guru, ya kita harus berada di posisi dia, ya setidaknya kita berusaha lah. Kita kan, makanya saya di sekolah ini selalu mengadakan sosialisasi seperti semalam baru kita sosialisasi bullying per tahap, artinya kelas 7 hari lain, kelas 8 hari lain, kelas 9 hari lain. Itu sebagai salah contoh. Juga untuk guru-guru dan siswa saya juga sudah mengundang psikologi pendidikan. Nah, itu adalah kan untuk membantu pandangan guru, untuk membantu guru dalam menghadapi pembelajaran yang saat ini yang cukup kompleks ya. Kemudian
juga Bu Yuti ya, dalam menganalisis kita juga mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya dan melakukan musyawarah. Itulah tadi untuk mencapai suatu mufakat dan tujuan yang utama. Nah setelah itu barulah saya membuat suatu keputusan yang insya Allah terbaik untuk semuanya. Berarti tergantung sikonnya. Ya benar, Kalau benar dengan sekali. guru-guru bagaimana cara Ya. penyelesaiannya, dengan siswa kita kan juga punya payung hukum tadi ya Bu. Benar, Kita ada komite, benar. ada wali kelas. Jadi tergantung masalahnya Ya, apa. kadang-kadang kan masalah itu hanya cukup habis di guru dengan mungkin siswa, mungkin hanya habis sampai di guru BK. Nah, itu misal siswa, tapi mungkin ada yang perlu penanganan saya. Jadi saya ini sebagai kepala sekolah, apabila sudah mengambil keputusan saya harus melakukan pendampingan, monep sampai di mana perubahan yang masing-masing individu lakukan perbaikan tersebut. Oke, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kadangkala saya perlu pendapat orang lain dalam pengambilan keputusan, terutama orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Misalnya berkaitan dengan murid, maka saya harus melibatkan orang tua, wakil kesiswaan, wali kelas, mungkin guru BK atau orang-orang terdekat dengan murid tersebut. Kemudian pandangan yang lebih menyuruh supaya dapat mengambil keputusan yang terbaik. Juga mungkin kalau ada masalah-masalah yang lain yang lebih kompleks, yang artinya sudah mencapai di luar yang besar, itu saya akan melibatkan pihak-pihak terkait yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Itu yang saya sampaikan tadi, mitra kerja kita. Karena yang paling intern juga yang tingkat tinggi itu adalah pengawas dan dinas pendidikan dan kebudayaan. Seperti itu yang saya lakukan kalau udah sampai tahap ke sana. Tapi kalau masih bisa diselesaikan, Ya, masih bisa Ibu. alhamdulillah Berarti untuk sampai saat ini rata-rata itu Bu Yuti kita cukup sampai di intern saja dan selesai dengan baik. itu untuk buat jaga-jaga kita Ibu. Kalau Ya, seandainya ada benar. masalah yang lebih memerlukan orang dinas terkait, Ya. kita akan berkoordinasi dengan orang itu. Iya, benar. Dari semua hal yang disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Tentang dilema etika ini, pelajaran yang bisa saya ambil itu adalah memang kadang-kadang keputusan itu ada yang mungkin tidak sesempurna yang kita harapkan. Jadi untuk itu tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, tapi saya berpegang pada prinsip berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya menyadari banyak masalah yang kita hadapi itu adalah dilema etika. Sehingga terus terang ya Bu Yuti, saya itu yang tingkat pertama itu adalah kesabaran. Karena kecil pun masalah, besar pun masalah, kalau kita tidak sabar, maka kita akan gegabah mengambil suatu keputusan dan kita cepat memvonis. Kadang apa yang kita lihat kadang-kadang belum tentu itu sepenuhnya itu suatu kesalahan. Nah, jadi pertama adalah kesabaran. Setelah itu ketelitian. Kita harus teliti benar-benar masalah ini. Kemudian kebijakan, juga rasa peduli. Nah, empati kita terhadap mungkin korban atau mungkin yang melakukan korban atau bagaimana, semua itu harus ada dalam pengambilan keputusan supaya tujuannya apa, untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul sehingga bisa kita mengambil itu untuk kepentingan bersama dalam tentunya adalah jangka panjang sehingga kita mencapai suatu mufakat. Berarti kan memang dari dilema etika dan bujukan moral yang paling agak sulit tadi kan dilema etika ya Bu, Ya, karena benar lawan benar. Dan dalam mengambil keputusan tadi seperti Ibu bilang, kalau saya nangkap berarti Ibu memang sudah menjalankan salah satu atau paradigma dari dilema etika tadi Bu. Insya Allah. Karena ada kata-kata itu tadi, rasa kasihan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bukan semata-mata karena kesalahan anak, tapi Ya. karena kita lihat dulu Benar. rasa empati tadi Ya, yang empati, kita hati nurani lagi Bu Yuti kita itu. Hati nurani karena kan kita tahu yang kita harapkan itu anak-anak berkarakter, berakhlak mulia, sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, jadi tujuan kita itu adalah mencapai visi misi sekolah. Kita sesuaikan. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatan kesempatan hari ini. Semoga ini memang bermanfaat dan
Ibu memang dapat memimpin sekolah ini dengan baik karena pengambilan keputusan itu sudah memang Ibu jalankan, dan ini akan insya Allah berlaku untuk kami juga karena sebagai guru pengambilan keputusan terutama guru BK ini sangat berpengaruh. Ya, kemudian Bu Yuti jangan lupa segitiga restitusi itu memang wajib kita terapkan supaya anak-anak pun paham apabila dia sudah melakukan kesalahan dia harus bertanggung jawab. Karena kita itu tanggung jawab yang tinggi akan membuat seseorang itu berubah, mau berubah ke arah yang lebih baik. Itu Bu Yuti. Oke Ibu, terima kasih atas masukan Ibu. Insya Allah akan diterapkan. Insya Allah. Terima kasih Bu. Ya, selamat juga kepada Bu Yuti. Semoga sukses dan lulus mengikuti pendidikan ini sampai selesai di CGP angkatan 11. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuti dari SMP 1 Karimun. Hari ini saya minta izin ke Ibu untuk diwawancara tentang nilai kebajikan, tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah ya Bu. Langsung saja boleh Bu? Boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kasus-kasus yang ada di sekolah itu biasanya bermacam-macam. Tapi kita mempelajarinya, kita identifikasi apakah kasus itu berhubungan dengan hukum atau tidak. Kemudian apakah kasus itu berhubungan dengan moral. Kan ada juga di sekolah itu biasanya ada dua itu, ada yang hukum, ada yang tentang moral atau etika. Dari dilema etika sama bujukan moral tuh memang sebenarnya yang agak rumit kita ambil keputusan itu yang dilema etika ya Bu. Karena dia benar sama-sama benar. Kalau bujukan moral udah jelas antara salah dan benar gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita utamakan dulu, kita identifikasi dulu kasusnya, kemudian kita mencarikan alternatif atau solusinya. Kalau solusinya itu sebaiknya kita harus memikirkan akibatnya atau dampak positifnya. Mengambil keputusan itu kita tidak boleh ceroboh, jangan sampai merugikan orang lain. Ya benar. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kita melihat dulu kasusnya tentang siapa. Kalau di sekolah tentu kasus guru atau kasus siswa. Kemudian kita kalau memang kasus itu agak berat yang tidak bisa diselesaikan sendiri, kita harus bijaksana menyelesaikannya. Tentu kita akan berkoordinasi dengan rekan yang lain. Kalau di sekolah mungkin ada wakil kepala sekolah. Kalau kasus itu melibatkan siswa, mungkin kita akan berkoordinasi dengan komite dan orang tua siswa. Berarti pengambilan keputusan itu tadi langkah-langkahnya tidak harus langsung, Ibu. Berarti kita harus bekerja sama juga karena di sekolah kan ada komite ya Bu. Jadi ketika masalah itu memang bisa kita selesaikan di sekolah, kita intern. Tapi kalau memang tidak bisa, kita butuh bantuan komite gitu ya Bu ya. Kalau guru mungkin bisa juga nanti kita kan punya atasan juga. Iya benar. Iya dinas. Jadi kita memang berkoordinasi sama atasan ya Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kita harus mengambil keputusan itu berdiskusi, bekerja sama, itu pasti ya. Kemudian kita tengok situasinya. Apakah situasi itu memungkinkan bahwa harus diselesaikan hari itu juga, ataupun kita mencari hari yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita memang nengok sikonnya ya Bu. Kalau seandainya hari itu ya kita bisa selesaikan, kita selesaikan gitu. Kalau memang tidak ya kita cari waktu yang tepat. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya itu sebetulnya tentang rasa. Kadang-kadang memang kita harus mengambil keputusan, kadang
tidak benar gitu. Jadi kita mengambilnya itu harus jangan mengambil keputusan merugikan orang lain lah, merugikan suatu pihak. Kita ambil dulu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Nah, itulah yang harus kita ambil. Berarti di sini kalau saya ambil kesimpulannya Bu, dari tantangan itu tadi Ibu ada bilang rasa, berarti memang Ibu sudah menerapkan salah satu dari 4 paradigma dilema etika Bu. Kalau saya lihat berarti lebih ke empati ya Bu. Jadi dalam menyelesaikan masalah bukan hanya sekedar selesaikan, tapi kita lihat dulu apakah ada rasa empati kita atau rasa kasihan kita kepada siswa tersebut gitu ya Bu. Jelas kalau untuk siswa apalagi untuk guru. Ini guru nih memang ya namanya orang dewasa ya. Rasa itu mungkin udah lebih lagi gitu. Betul. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Kita kalau terjadi permasalahan macam gitu kita tengok ke urgent atau tidaknya. Kalau memang urgent, memang harus kita selesaikan hari itu, permasalahannya harus kita selesaikan hari itu. Tetapi kalau memang tidak urgent, mungkin kita cari waktu yang tepat, waktu yang tenang untuk menyelesaikannya. Kalau memang tidak bisa selesai dengan saya sendiri, tentu saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan guru, komite ataupun wali siswa kalau memang dibutuhkan. Berarti Bu kalau sekolah tadi kan Ibu bilang kita kan ada payung hukumnya, ada dinas ya Bu. Kalau seandainya masalahnya harus bawa ke dinas, kita ke dinas. Kalau komite bekerja sama di mana aja Bu di sekolah, misalnya ada ke puskesmas gitu ada Bu maksudnya. Kalau kejadian ada kejadian gitu. Yang kalau untuk kejadian misalnya yang urgent misalnya ada berhubungan dengan kesehatan lah ya, misalnya kecelakaan atau anak jatuh gitu kan, itu memang harus bermitra lah dengan pihak luar. Kalau di sekolah ini kemarin kalau memang ada anak yang terjatuh memang luka, memang harus dibawa ke puskesmas. Berarti tergantung permasalahannya apa ya, kita bekerja sama instansi tersebut gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Ya, selama ini memang di sekolah kami ini belum ada kasus yang berat, tetapi permasalahan yang harus melibatkan orang lain sudah ada. Misalnya saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru atau wakil kepala sekolah ataupun komite, ataupun di sini ada paguyuban. Nah, ketika harus memerlukan orang-orang itu, kita tetap berkoordinasi dengan orang-orang tersebut. Kalau seandainya dengan guru BK kan, kalau di SD kan tidak ada ya Bu? Tidak, karena di SD guru BK itu permasalahannya langsung dihandle sama guru kelasnya. Jadi diambil alih sama guru kelas sama paguyuban. Kemudian kalau apa? Berarti komite tadi balik lagi ya Bu ya, kita libatkan lagi ya Bu. Karena kita sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mungkin ada yayasan lah ya. Iya betul. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, lalu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik Bu dari pengalaman Ibu? Ya, dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu, yang penting keputusan itu tidak boleh merugikan siapapun. Nah, kalau bermasalahnya dengan anak, tidak boleh merugikan anak. Kalau permasalahannya dengan guru, tidak boleh merugikan guru. Kita suatu organisasi itu, satu lembaga itu harus bekerja sama. Dan kalau kepala sekolah harus bijak mengambil keputusan. Jadi memang cukup berat jadi kepala sekolah, karena kita bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita menyatukan persepsi kita ya Bu. Sebenarnya memang menyatukan persepsi kan memang agak sedikit sulit. Jadi intinya ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, berarti memang tidak boleh merugikan siapapun. Berarti kita harus menghargai atau menyatukan pendapat-pendapat rekan guru begitu ya Bu ya. Ibu terima kasih, Ibu sudah menjawab atau membantu kami. Kalau saya lihat memang Ibu orangnya kritis dan aktif, kemudian
ketika mengambil keputusan memang kalau saya lihat memang sudah masuk ke paradigma dalam pengambilan keputusan Ibu, luar biasa. Semoga nanti kami akan mengaplikasikannya atau mencontoh apa yang sudah Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.